Halo, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali dengan materi baru pada hari ini, yaitu kita kembali pada pembelajaran seni patung. Nah, di sini ada alur pembelajarannya. Yang pertama itu mendefinisikan pengertian seni patung. Yang kedua, mengenal bentuk seni patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Yang keempat adalah mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Dan yang terakhir yaitu menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Kita lanjutkan. Pengertian seni patung. Patung di sini diartikan sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan dalam kurung buka estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, fungsi seni patung. Yang pertama di sini, patung berfungsi sebagai personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai fungsi personal di sini yaitu karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Kita lanjutkan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Nah, di sini patung sebagai fungsi sosial, di mana patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Kemudian kita lanjutkan, patung sebagai fungsi fisik. Nah, patung sebagai fungsi fisik di sini, patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, bentuk dan jenis patung. Nah, di sini pertama ada bentuk imitatif atau realisme, representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bahan dalam berkarya seni patung. Nah, bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk. Bahan sedang artinya bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Nah, contohnya di sini seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Kemudian di samping ada bahan lunak, bahan sedang, di sini ada bahan keras dalam membuat karya seni patung. Bahan keras ini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Nah, kemudian ada yang bahannya dari bahan cor
atau cetak dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gip, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Kita lanjutkan pada alat dalam berkarya seni patung. Nah, di sini butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, itu alat butsir, alat bantu untuk membuat patung terbuat dari bahan kayu dan kawat. Kemudian alat selanjutnya yaitu meja putar. Nah, meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Nah, di sini berfungsinya untuk mempermudah dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Misalkan di sini anak-anak kalau mau membuat patung dengan memakai meja bulat, anak-anak bisa diputar-putar dengan anak duduk di tempat. Kalian mau menggeser yang sebelahnya, anak-anak tinggal memutar meja tersebut. Sehingga tidak anak harus bolak-balik di sini bekerja, begitu nak. Kemudian selanjutnya pahat adalah alat selanjutnya adalah pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Kemudian alat selanjutnya sendok. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Sekali lagi, alat sendok adukan ini berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Kemudian alat selanjutnya yaitu alat las karbit atau listrik. Kita lanjutkan pada teknik berkarya seni patung. Nah, di sini ada teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Ya, teknik pahat di sini yaitu mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Kemudian yang kedua teknik butsir. Ya, teknik butsir ini yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Yang ketiga teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen gip dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Kemudian yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, teknik assembling atau merakit adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan material seperti besi, logam, tembaga atau berbagai macam material seperti benda objek, kertas, kayu, dan tekstil. Nah, itu saja anak-anak di dalam materi yang tadi itu patung. Itu sebagian pemaparan dari yang tadi Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih dan anak-anak Ibu ingatkan ya, rajin belajar ya. Tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan, Ibu mohon untuk dikumpulkan sehingga nanti nilai kalian sudah terpenuhi semuanya. Itu saja yang Ibu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.